1 Korintus 10 ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Rasul Paulus memperingatkan bahwa hidup kekristenan sama seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, di mana bangsa ini lebih dari 400 tahun diperbudak oleh Mesir. Tuhan menolong mengeluarkan mereka dari Mesir dengan tujuan supaya bangsa ini beribadah kepadanya. Tetapi mengapa Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari Mesir dan menewaskan mereka di padang gurun? Karena bangsa ini menolak perjanjian sebelum mereka keluar, yaitu beribadah. Bangsa ini hanya tertarik kepada janji Tuhan akan mendapatkan tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tanpa beribadah, maka Kanaan tidak akan terjadi. Nah, banyak seperti orang yang beragama Kristen sekarang, mereka berpikir mereka beragama Kristen dan punya tujuan masuk ke surga. Tetapi mereka melupakan beribadah kepada Tuhan. Tanpa beribadah, surga tidak akan terjadi. Karena masuk surga itu bukan tujuan, tetapi akibat dari ibadah. Nah, apa ibadah yang dimaksud di sini? Bangsa Israel sudah lebih dari 400 tahun dijajah, diperbudak, dan mereka tidak mengerti hukum. Oleh karena itu, maksud Tuhan untuk beribadah adalah membuat mereka mengerti akan hukum-hukum Tuhan dan menyucikan pikiran mereka daripada segala pikiran Mesir. Nah, sama seperti orang yang beragama Kristen sekarang. Bagaimana mereka beribadah adalah dengan mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan memuji-muji Tuhan. Ibadah itu bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Tetapi ibadah yang sejati adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita untuk disucikan daripada segala kejahatan. Karena penyucian dari segala kejahatan inilah yang membuat kita itu disebut bertobat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis di dalam kitab Roma, kitab terakhir sebelum Rasul Paulus meninggal. Artinya, Rasul Paulus yang bertemu dengan Tuhan, Paulus yang diajar langsung oleh Tuhan selama 3 tahun, Rasul Paulus ini menulis di dalam puncak pengenalannya kepada Tuhan. Di dalam Roma, pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, tertulis seperti ini. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini untuk sebagian besar orang yang beragama Kristen yang berpikir Tuhan Yesus itu baik, sungguh amat baik, seperti apa yang mereka mau, harus merenungkan ayat ini. Ayat ini jarang diajarkan di luar. Karena ayat ini berkata, jika kita tidak tinggal di dalam kemurahannya, maka kita pun akan dipotong juga. Nah, bagaimana kita tinggal di dalam kemurahannya? Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, Tuhan itu punya tujuan. Tujuannya adalah bukan untuk kita menikmati dunia, bukan untuk kita menikmati kesembuhan, berkat, segala macam, bukan. Tapi untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobatan. Karena pertobatan itu artinya kita mau mempersembahkan tubuh kita untuk disucikan dari segala kejahatan.
Nah, waktu kita mau disucikan, kita berdiri, kita hidup di dalam kemurahan-Nya. Jika tidak, maka kita hidup di dalam kekerasannya. Saudara, Tuhan tidak pernah punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan menyelamatkan manusia, itu semua karena kemurahan-Nya. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kemurahan-Nya Tuhan.